warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryudianto SSMM. Saya adalah dosen tetap pada program studi D3 Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amundai. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD OKT PT untuk tahun 2025. Pernyataan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas pelaksanaan tanggung jawab saya sebagai dosen, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya laksanakan pada mata kuliah pengantar akuntansi untuk mahasiswa semester pertama di program studi D3 Administrasi Bisnis. Dalam penjelasan ini, saya menggunakan pendekatan di AI, yaitu delivery yang menjelaskan cara saya menyampaikan materi, interaction yang menggambarkan bentuk interaksi saya dengan mahasiswa, dan asesmen yang menjabarkan sistem penilaian yang saya terapkan. Pembuatan video ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, sekaligus menunjukkan komitmen saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendidik profesional di lingkungan perguruan tinggi. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah dasar keahlian dengan bobot 3 SKS yang ditempatkan pada semester pertama program studi D3 Administrasi Bisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip, dan praktek dasar akuntansi yang menjadi bekal penting dalam dunia administrasi bisnis. Tujuan pembelajaran mata kuliah utama dari mata kuliah ini adalah yang pertama, membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual akuntansi sebagai bahasa bisnis, melatih keterampilan teknis dasar akuntansi yang diperlukan dalam pencatatan, penyusunan laporan, dan analisis transaksi bisnis. Dan yang terakhir, menanamkan sikap teliti, jujur, dan sistematis dalam pengelolaan data keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi, termasuk fungsi, tujuan, pengguna, informasi akuntansi, serta jenis dan bentuk perusahaan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis transaksi bisnis dan menerapkan siklus akuntansi perusahaan jasa secara tepat, mulai dari perjurnalan hingga penyusunan laporan keuangan. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa berdasarkan prosedur akuntansi yang berlaku. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis dan mencatat transaksi perusahaan dagang menggunakan sistem periodik dan perpetual secara tepat. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang berdasarkan sistem pencatatan yang sesuai, termasuk penyusunan neraca lajur dan jurnal penutup. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pencatatan transaksi menggunakan jurnal khusus serta menyusun laporan keuangan terkait. Dan yang terakhir, CPMK 7, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis transaksi kas dan setara kas, serta melakukan rekonsiliasi bank dengan tepat. Ciri khas mata kuliah. Yang pertama, materi dikemas berbasis praktek kasus sederhana sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam bentuk laporan nyata. Yang kedua, pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis dan memahami peran akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah pengantar akuntansi menggunakan pendekatan student centered learning
yang menetapkan mahasiswa sebagai subjek utama pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang saya kombinasikan meliputi yang pertama, ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep-konsep dasar akuntansi dengan disertai pemantik diskusi agar mahasiswa aktif bertanya dan menjawab. Yang kedua, diskusi kelompok itu untuk membangun kolaborasi mahasiswa dalam memecahkan studi kasus, menganalisis transaksi, dan menyusun laporan keuangan. Tiga, latihan soal untuk memperkuat pemahaman konsep melalui pengolahan data, transaksi hingga menjadi laporan akuntansi. Yang keempat, studi kasus berupa simulasi bisnis sederhana yang menggambarkan kondisi real jasa maupun dagang sehingga mahasiswa dapat menerapkan siklus akuntansi secara langsung. Dan yang terakhir, simulasi praktikum menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel untuk pencatatan transaksi, pencatatan jurnal, neraca saldo, dan laporan keuangan. Selanjutnya, media dan sumber belajar yang digunakan. Yang pertama, Google Classroom atau LMS kampus untuk penyampaian materi, pengumpulan tugas, forum diskusi daring, dan evaluasi. Yang kedua, Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam latihan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, lembar kerja manual dan template yang saya sediakan untuk latihan mencatat transaksi secara sistematis. Metode perkuliahan dilakukan secara tatap muka langsung, namun didukung pula dengan pembelajaran daring jika situasi tertentu mengharuskan, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif. Interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi dalam pembelajaran berlangsung secara aktif dan berkesinambungan, baik di ruang kelas maupun platform daring. Bentuk interaksi saya lakukan meliputi yang pertama, diskusi langsung di kelas, itu untuk membahas materi, menjawab pertanyaan mahasiswa, dan mengklarifikasi hal-hal yang dirasa sulit. Yang kedua, tanya jawab spontan sebagai bagian dari upaya membangun suasana kelas yang komunikatif. Yang ketiga, bimbingan latihan, di mana saya membimbing mahasiswa saat mereka mengerjakan soal atau simulasi di kelas, termasuk memberikan koreksi langsung. Secara daring, interaksi berlangsung melalui yang pertama, forum diskusi Google Classroom dan LMS kampus yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pendapat, bertanya, dan berbagi hasil secara online. Yang kedua, pesan umpan balik tertulis yang saya sampaikan pada tugas, laporan studi kasus, dan proyek mini agar mahasiswa mengetahui kelebihan dan aspek yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini saya berikan secara terstruktur, mengacu pada rubrik penilaian sehingga membantu mahasiswa memahami tingkat pencapaian mereka dan mendorong peningkatan kemampuan secara berkelanjutan. Asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini dirancang komprehensif untuk mengukur penguasaan konsep, keterampilan teknis, kemampuan analisis, dan sikap profesional mahasiswa. Komponen penilaian beserta bobotnya adalah yang pertama, tes tertulis sebanyak 10%, itu untuk menilai ketepatan jawaban atas soal-soal akuntansi dasar. Yang kedua, kuis sebesar 10% untuk mengukur pemahaman konsep secara cepat dan berkala. Yang ketiga, laporan studi kasus 10% dinilai berdasarkan kualitas analisis dan kelengkapan laporan. Yang keempat, presentasi kelompok sebesar 10% menilai kemampuan komunikasi akademik dan kerjasama tim. Yang kelima, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing berbobot 15% untuk mengukur akurasi, kelengkapan, dan sistematika jawaban terhadap soal kasus. Yang keenam, tugas mandiri sebesar 10% untuk menilai ketepatan dan sistematika mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan dari transaksi yang diberikan. Yang ketujuh, proyek mini sebesar 10% berupa simulasi laporan keuangan satu periode
dinilai dari ketercapaian target indikator atau KPI. Yang ke-8, refleksi mingguan sebesar 10% untuk menilai partisipasi aktif, kesadaran diri, dan upaya perbaikan mahasiswa. Seluruh penilaian menggunakan rubrik holistik untuk menilai secara keseluruhan dan rubrik analitik untuk menilai setiap aspek detail sehingga hasil penelitian lebih objektif, transparan, dan mendidik. Sebelum saya menutup pernyataan diri ini, saya akan menyajikan cuplikan perkuliahan tatap muka yang telah saya lakukan bersama mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi. Cuplikan ini saya sertakan sebagai dokumentasi visual untuk menunjukkan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar sekaligus sebagai bukti keterlibatan aktif saya dalam mendidik mahasiswa sesuai dengan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di perkuliahan kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran kita kali ini dengan penuh semangat dan penuh antusias. Hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Dan sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai perkuliahan kita hari ini, kita lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yang pertama kita mampu menjelaskan komponen laporan keuangan serta mampu menerapkan persamaan dasar akuntansi dan mencatat transaksi bisnis. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama memahami bentuk dan fungsi laporan keuangan dasar. Yang kedua, memahami konsep persamaan dan akuntansi serta mampu menyusun persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang diberikan. Oke, itu untuk tujuan capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut, persepsi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, mari kita mengingat kembali apa tujuan laporan keuangan, siapa yang membutuhkan laporan keuangan, dan mengapa perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Ada yang ingat? Ada Pak. Ya, silakan. Apa itu tujuan laporan keuangan? Itu tujuannya untuk laporan keuangan itu supaya kita tahu untung atau rugi, Pak. Nah, adapun yang membutuhkan laporan keuangan itu dari pemilik perusahaannya, Pak. Sedangkan yang ketiga itu kan mengapa perusahaan harus menyusun laporan keuangan itu karena perusahaan harus bikin laporan supaya kita tahu keadaan keuangannya, Pak. Oke, baik. Jawabannya sudah bagus, tapi sedikit sini saya tambahkan. Nah, jadi laporan keuangan tadi itu tidak hanya untuk pemilik, akan tetapi juga dibutuhkan oleh manajemen, kreditur atau bank, investor, dan yang terakhir pemerintah. Nah, jadi laporan keuangan tadi bukan hanya untuk pemilik perusahaan. Nah, perusahaan tadi harus menyusun laporan keuangan karena ini juga menjadi dasar untuk yang pertama untuk melihat posisi keuangan perusahaan, menilai hasil usaha perusahaan selama periode tertentu, dan yang terakhir menjadi bahan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak tertentu. Nah, jadi laporan keuangan tadi penting sekali sebagai alat komunikasi informasi perusahaan kepada pihak internal dan eksternal. Oke, sudah ada tentang laporan keuangan. Nah, kita lanjut ke pertemuan kita kali ini. Kita fokus ke pembahasan tentang jenis dan komponen laporan keuangan. Nah, di sini jenis laporan keuangan yang akan kita bahas ada 4 macam. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Oke. Yang pertama kita langsung membahas tentang laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi tadi menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi selama periode berjalan. Nah, misalnya di sini selama sebulan, 3 bulan, atau setahun. Dan komponen utamanya ada pendapatan dan beban.
Nah, pendapatan di sini antara uang yang diterima dari kegiatan usaha utama, sedangkan beban itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, rumus sederhananya pendapatan dikurang beban sama dengan apa? Jika positif dan rugi jika negatif. Oke. Di sini kita ada contoh studi kasusnya. Coba kita sama-sama jawab. Perusahaan jasa desain di sini menerima pendapatan biasa sebesar 5 juta selama bulan Januari. Ya. Dan nah, selama periode itu perusahaan mengeluarkan beban gaji, beban listrik, dan beban sewa. Nah, jadi cara mengerjakannya bagaimana? Ya, silakan. Gini jawab Pak. Pendapatan perusahaan berjumlah 5 juta, berarti dikurang beban yang ada itu beban gaji, beban listrik, dan beban sewa 1.500.000 tambah 3 juta tambah 700.000, berarti 2.500.000. 5 juta dikurang 2.500.000 berarti labanya plus 2.500.000. Oke, paham? Nah, jadi caranya tadi tinggal kita pendapatan dikurang sama beban. Nah, pendapatan yang kita dapat tadi sebesar 5 dikurang 2.500.000. Ini total bebannya ya. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya sebesar 2.500.000. Yang mana ini positif. Nah, berarti di sini kita mengalami laba atau untung. Oke, itu untuk laporan laba rugi. Selanjutnya laporan perubahan modal. Nah, laporan ini menjelaskan kenapa pemilik berubah laporan ini menjelaskan kenapa modal pemilik berubah dari awal periode sampai akhir periode. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan modal tadi. Yang pertama itu modal awal, tambahan modal, laba bersih atau rugi bersih, sama REP. REP itu pengambilan pribadi pemilik untuk keperluan pribadi. Nah, untuk rumusnya mencari dari modal akhir itu sama dengan modal akhir sama dengan modal awal ditambah setoran modal ditambah laba bersih dikurang REP. Nah, ini studi kasusnya. Modal awal pemilik per 1 Januari sebesar 10 juta selama bulan Januari, laba bersihnya sebesar 2.500.000 dan REP-nya 1 juta. Nah, ada yang bisa bantu? Jadi cara mengerjakan perubahan laba modal ini rumusnya tadi bagaimana? Mencari modal akhir sama dengan modal awal. Modalnya tadi berapa? 10 juta. Nah, labanya 2.500.000. Dikurang 1 juta. Nah, maka hasil yang didapatkan 11.500. Nah, jadi modal akhir dari perusahaan ini per 1 Januari adalah sebesar 11.500. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Berarti kita lanjut ke neraca atau balance sheet. Nah, neraca di sini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Nah, misalnya di sini 31 Desember 2025. Dan komponen utamanya ada aset, ada kewajiban, dan modal. Nah, untuk mencari neraca sama dengan aset sama dengan kewajiban dan modal. Nah, di sini ada studi kasus untuk neraca tadi. Nah, di sini diketahui pada tanggal 31 Januari data keuangan perusahaan pengeluaran biaya adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat kas di sini ada komponen kas senilai 5 juta, ada kita usaha 3 juta, pendapatan 2 juta, kita usaha 2.500.000 dan untuk modal pemilik belum diketahui. Di sini kita disuruh menyusun neraca sederhana dan itu berapa pemilik modal per 31 Januari 2025.
Yang pertama kita hitung dulu total aset. Total aset. Yang pertama yang termasuk aset di situ apa? Aset sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya usaha sebesar 3 juta. Selanjutnya perlengkapan sebesar 2 juta. Nah, dari total aset ini kita mendapatkan hasil sebesar 10 juta. Nah, kita ingat dari persamaan dasar akuntansi tadi, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, di sini yang kita ada cuma jumlah asetnya tadi berapa? 10 juta. Selanjutnya kewajibannya 500. Nah, 10 juta dikurang 2.500 maka didapat hasil 7.500.000. Oke. Nah, berarti cara menyusun susunan sederhananya dan cara menyusun nilai modal pemilik awalnya sebesar 7.800 dan cara menyusunnya kita bisa menggunakan Excel tadi. Nah, ini sudah membuatkan untuk template pembuatan neraca. Yang pertama aset tadi. Aset tadi kita sudah tahu aset yang pertama ada aset kas. Selanjutnya aset apa? Usaha dan perlengkapan. Nah, dari jumlah total asetnya tadi berapa? 10 juta. Nah, itu di kewajiban. Di sini adanya utang usaha. Utang usahanya sebesar 2.500. Nah, modal pemilik. Di sini masih. Nah, sini kan kita sudah mengerjakan modal pemilik itu berapa? 7.500. Berarti total kewajiban dan modalnya 10 juta. Nah, maka susunan neracanya ya seperti ini tadi. Kalau ini tadi kan kita mencari modal pemiliknya. Nah, susunan neracanya seperti Excel ini. Paham seperti ini? Paham. Oke, sekarang kita materi kita. Selanjutnya kita membahas tentang laporan arus kas. Nah, laporan kas ini menjelaskan dari mana kas berasal dan kemana kas digunakan selama periode tertentu. Nah, kemudian arus kas itu ada arus kas masuk, itu kas dari tujuan, piutang yang dibayar, serta setoran modal. Sedangkan arus kas keluar, itu kas untuk membeli utang, beban usaha, serta proyek. Nah, ini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya Bapak, kenapa laporan arus kas penting untuk perusahaan? Oke, kenapa arus kas tadi penting untuk perusahaan? Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Supaya tahu uang perusahaan sudah masuk ke mana. Oke, jawabannya sudah bagus ya. Cuma sedikit menambahkan. Nah, jadi laporan arus kas tadi penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola kasnya. Nah, apakah kas tadi sudah digunakan untuk membayar utang, membiayai operasional atau untuk investasi. Nah, di sini juga untuk membantu manajemen agar kas itu cukup untuk operasional lainnya. Oke, gimana Pak? Oke. Nah, jadi dengan memahami jenis dan kemudian laporan keuangan serta studi kasus sederhana tadi, nah kita sudah siap melanjutkan ke topik berikutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Nah, ya prinsip utama dari persamaan dasar akuntansi tadi ialah aset ditambah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang artinya aset tadi adalah semua yang dimiliki perusahaan, itu termasuk kas, piutang, perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya kewajiban tadi adalah utang perusahaan kepada pihak luar dan yang terakhir modal. Nah, modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Nah, setiap transaksi tadi harus menjaga keseimbangan persamaan ini. Nah, seperti yang kita membuat neraca tadi, maka total aset sama dengan kewajiban dan modal juga harus seimbang. Harus sama. Nah, maka dari ini bisa kita nyatakan apabila pernyataan persamaan dasar akuntansi yang kita buat itu sudah betul, sudah benar lah.
nanti apabila buat kalian menemukan ada yang lebih banyak atau tidak seimbang tadi, berarti di tiap transaksi itu ada kesalahan dalam penulisannya. Iya. Oke. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah Pak. Oke. Bisa kita simpulkan untuk pertemuan kita kali ini. Nah, jadi laporan keuangan tadi adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, yaitu utama laporan keuangan tadi ada apa aja? Nah, jadi itu tadi jenis laporan keuangan ada 4. Nah, selanjutnya untuk persamaan dasar akuntansi apa? Akses. Nah, yang mana setiap transaksi bisnis tadi harus dicatat agar persamaan ini tetap seimbang atau balance. Nah, jadi dengan memahami jenis laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi, nah kita diharapkan mampu menjelaskan fungsi laporan keuangan dan menyusun persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang diberikan. Nah, materi ini juga menjadi landasan penting untuk topik pertemuan berikutnya, yaitu siklus akuntansi yang akan memperjelas alur sistematis pencatatan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, nanti ada tugas. Nanti tugasnya dikumpul 3 hari setelah pertemuan ini. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan melalui Google Form atau LMS, dan yang paling lambat 3 hari setelah pertemuan ini. Iya Pak. Nah, di situ kalian cuma diminta untuk susun persamaan dasar akuntansi untuk masing-masing transaksi. Habis itu tampilkan posisi akhir yang mana aset, kewajiban dan modal. Ya. Paham untuk soalnya? Paham. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Iya Pak. Oke, maka bisa kita tutup untuk kuliah kita hari ini. Nah, selamat mengerjakan. Semoga latihan ini semakin memperkuat pemahaman kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif selama pertemuan hari ini. Salam dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya berharap pernyataan ini dapat memberikan gambaran utuh tentang tanggung jawab dan praktek saya sebagai dosen dalam mendukung mutu pendidikan tinggi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.